Hai Smart People, ketemu lagi dengan saya di channel Guru Sekolah Hanu Normal. Kali ini kita akan membahas mengenai teks artikel part 2, yaitu unsur kebahasaan dan langkah-langkah menyusun teks artikel. Bagi Smart People yang belum menonton video teks artikel part 1, saya sudah menuliskan linknya di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya, karena dengan memberikan satu subscribe, maka Smart People akan sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang. Pada pembahasan sebelumnya, Smart People telah mampu menyusun dan membedakan mana yang termasuk kalimat opini dan mana yang termasuk kalimat fakta yang terdapat dalam sebuah teks artikel. Pada pembahasan ini, Smart People akan belajar mengenai unsur kebahasaan teks artikel dan langkah-langkah menyusun teks artikel. Baiklah Smart People, kita akan membahas unsur kebahasaan ini satu persatu. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti atau contohnya selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, contohnya, selain itu sebagai contoh misalnya padahal dan justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, contohnya seperti, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan, contohnya supaya dan sebagainya. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Supaya teks mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konteks teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah aktual. Aktual adalah peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang kedua adalah fenomenal. Fenomenal artinya luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan oleh panca indera. Selanjutnya ada editorial. Editorial merupakan salah satu artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Yang selanjutnya adalah imajinasi. Imajinasi merupakan daya pikir seseorang untuk membayangkan sesuatu atau dalam angan-angan. Yang selanjutnya ada modalitas. Modalitas merupakan cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi, barangkali, harus, dan sebagainya. Selanjutnya ada nukilan, kutipan, atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Yang G yaitu tajuk rencana, yang merupakan karangan pokok dalam sebuah surat kabar. Yang H yaitu teks opini, teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat atau pikiran. Yang terakhir adalah keterangan aposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung.
Oke Smart People, kita sudah sampai pada pokok bahasan kita yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah menyusun teks artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang atau kelompok yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial untuk tujuan memberi informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur halayak pembaca. Ada beberapa bentuk artikel seperti artikel narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Setiap bentuk artikel memiliki cara penulisan berbeda seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu teks artikel part 1. Secara garis besar, langkah-langkah menulis artikel dapat kita bagi menjadi 5 poin penting, yaitu yang pertama, tentukan tema. Tema haruslah spesifik, semakin spesifik, semakin menarik minat baca. Selanjutnya, tetapkan tujuan penulisan. Kebanyakan artikel, apalagi dalam artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, melainkan secara tersirat. Yang ketiga, rumuskan ide pokok atau masalah. Biasanya, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Hanya saja dalam penulisan artikel deskripsi dan narasi, rumusan masalahnya tidak tersurat, tapi tersembunyi di balik alur tulisan. Yang keempat, kembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan. Kesimpulan bikinnya mudah. Smart People bisa membuatnya dengan baik bila logika atau alur artikel yang sudah Smart People kerjakan benar. Oke Smart People, akhirnya kita sampai pada penghujung video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya video ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa, bye-bye.